Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Novi Sulistiawati akan menjawab video tugas di luar kelas hari ke-25 mengenai tema kurikulum baca yang ke-7. Apa syarat dari B1A? Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, motivator terlebih dahulu harus memastikan bahwa si anak sudah mampu dan menguasai HS, AIU, EO. Untuk syarat kedua, motivator harus memastikan bahwa si anak sudah terampil dalam memverbalkan HP, BDG, KM, PSY. Kemudian untuk syarat ketiga, motivator harus memastikan bahwa anak juga sudah terampil dalam mendikte 4 HVK atau D4 HVK. Apa tujuan umum dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan umumnya adalah anak akan menyukai kegiatan bermain modul B1A. Untuk tujuan khususnya pada modul baca 1A, anak akan lebih terampil dalam mengenal huruf simbol BDG, KM, PSY. Bagaimana cara motivator memperkenalkan B1A? Caranya adalah dengan kegiatan bermain modul. Yang pertama, motivator mengajak anak bermain modul dengan berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada pada modul B1A. Kemudian mengajak anak untuk mengulang kembali D4 HVK. Kemudian motivator mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat, sambil menekankan pada huruf yang baru diperkenalkan, sehingga anak akan menikmati proses dalam memahami modul B1A. Ketika anak sudah terampil, maka akan berdampak pada anak akan lebih memahami huruf yang baru diperkenalkan oleh motivator. Bagaimana cara motivator mengevaluasi B1A? Caranya adalah dengan tujuan khusus dan umum. Tujuan umum dari evaluasi ini dengan memperhatikan sikap anak. Apakah anak terlihat senang, tertarik, dan antusias? Jika iya, itu artinya tujuan umum dari B1A ini sudah tercapai dengan baik. Untuk tujuan khususnya, motivator harus memastikan bahwa si anak dapat menjawab dengan baik huruf BDG, KM, PSY dengan cepat dan tepat. 1 huruf sama dengan 1 detik. Untuk tahap selanjutnya, motivator dapat menyimak pada bagian kurikulum baca yang sudah tersedia. Berikutnya, bagaimana cara motivator memperkenalkan B1B? Pada modul B1B itu, anak diperkenalkan dengan huruf CLNTRC. Apa syarat B1B? Motivator harus memastikan bahwa si anak sudah menguasai HV, CLNTRC, D4 HVS, dan modul B1A. Tujuan umum dari B1B adalah anak akan menyukai kegiatan bermain huruf yang ada pada modul B1B. Untuk tujuan khususnya adalah anak akan mengenal huruf simbol CLNTRC. Bagaimana cara motivator memperkenalkan B1B? Caranya adalah mengajak anak berdialog menggunakan bahasa Bimba. Kemudian mengajak anak untuk mengulang kembali D4 HVS. Kemudian mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang baru diperkenalkan dengan cepat dan tepat, dengan menekankan pada huruf yang baru diperkenalkan tersebut, sehingga anak akan menikmati proses bermain modul B1B. Kemudian kita bisa mengajaknya untuk bermain menarik garis dari huruf kemudian ke gambar yang dituju. Kemudian kita juga bisa bermain melipat kertas. Setelah itu kita juga bisa menyanyikan lagu CLNTRC dengan menekankan huruf-huruf yang dinyanyikan pada lagu tersebut. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi tujuan umum dan tujuan khusus B1B? Untuk tujuan umum, cara mengevaluasinya adalah si motivator memastikan dari sikap si anak, apakah si anak suka, tertarik, dan antusias.
Jika sudah demikian, itu artinya tujuan umum dari B1B sudah tercapai dengan baik. Lalu apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya yang pertama adalah motivator memastikan bahwa anak sudah terampil dalam membaca makna kata dalam modul B1B secara mandiri. Untuk tujuan khususnya, motivator harus memastikan bahwa anak sudah dapat menyebutkan huruf simbol JLN-TRC secara acak dengan cepat dan tepat. Apa tahapan selanjutnya setelah B1B? Tahapan selanjutnya setelah B1B itu ada B1C. Motivator dapat melihatnya pada bagan kurikulum baca yang sudah tersedia. Motivator juga harus memastikan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, di tahap sebelumnya syarat dan tujuannya harus sudah terpenuhi. Sekian penjelasan video di luar kelas hari ke-25 dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.